Halaman yang ketiga, halaman 3. Yang poin pertama sudah saya jelaskan, poin kedua juga sudah. Cuman itu saudara baca sendiri ya, beberapa bagian yang sangat penting itu. Ada perkataan eistelos. Nah, ini mungkin saya jelaskan sedikit saja. Jadi Kristus itu adalah telos yang diberikan bukan dari dalam hati kita atau kita yang menimbulkan, kita yang menciptakan, bukan ya. Jadi Christelocentrism itu telosnya, tujuannya itu adalah bukan dari kita yang mengadakan atau yang menciptakan, bukan, tetapi itu dari luar, dari Kristus yang ditanamkan dalam hati kita. Tujuan hidup kita semua itu bukan kita yang mendapatkan, kita mengarang, kita yang menciptakan, bukan. Tetapi waktu Tuhan menciptakan kita diberi telosnya dari Tuhan. Ya. Jadi tujuan hidup kita itu bukan kita yang punya, bukan kita yang mengarang. Jadi saudara, kalau sekarang saya hidup di sini, ada di sini, saudara harus tahu alfa omega yang saya jelaskan minggu lalu. Dari awal hidup, terakhir, dari yang terdahulu terkemudian, semua itu yang mengatur semua kejadian dalam hidup kita, dalam kontrol penjagaan kuasa dari Kristus. Jadi kita bisa berdiri di sini, saudara duduk, saudara nggak bisa melawan itu, karena itu sudah di dalam ketentuan Tuhan. Ya mungkin suatu hari saudara bisa berdiri, saya yang duduk. Kita nggak tahu kapan itu seperti itu. Nah itu semua di dalam penjagaan, kontrol, pengawasan, dan otoritas Tuhan. Itu namanya eistelos. Jadi bukan kita yang mengatur, tapi Tuhan yang mengatur kita. Kalau saya berikan ilustrasi yang lebih mudah, kita boleh menulis apapun dalam hidup kita, rencana apapun, kita mau begini-begini. Tapi saudara harus ingat, yang punya penghapus Tuhan. Dia punya hak untuk menghapus jalan hidup kita, supaya kita berubah menurut kehendak Dia. Di situ. Jadi Tuhan memberikan kebebasan pada kita untuk menuliskan, iya, sebagai tanggung jawab kita. Kita berpikir, kita mengerti firman Tuhan, kita jalankan seperti Abraham. Toh akhirnya jatuh dalam dosa juga. Daud juga sama, memplanning semua, akhirnya jatuh lagi dalam dosa. Saudara jangan lupa bahwa waktu seseorang jatuh seperti itu bukan dihapus oleh Tuhan. Tetapi jalan hidupnya yang salah itu ditempatkan pada rancangan Tuhan yang begitu ajaib, yang dia harus lewati itu. Tanpa melewati itu, dia tidak pernah lihat Kristus. Jadi jika kita perhatikan, jika Daud tidak pernah jatuh dalam dosa seksual itu dan dosa membunuh suami Uria, maka dia tidak akan pernah melihat Kristus dalam hidupnya dia. Jadi itu rancangan, tidak bisa kita katakan, oh kalau Tuhan kalau begitu ini dibilangin nenek Tuhan semua manusia suci. Tidak. Kenapa? Karena Tuhan punya kuasa baik mengatur kejahatan atau kebaikan. Kalau tidak, berarti Tuhan tidak berkuasa mengatur kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa kita. Tuhan berdaulat. Dia berdaulat akan segala sesuatu, sehingga kita bisa merasakan hati Tuhan waktu Daud di dalam segala kejatuhannya, dia berseru kepada Tuhan dan dia melihat Kristus. Nah itu satu pelajaran bagi kita. Ya, jadi tujuannya apa? Semakin mengenal Kristus. Saudara jangan dibalik, oh kalau gitu Pak, saya mau berdosa aja, yang seberat-beratnya supaya saya kenal Tuhan Yesus. Enggak. Ya, saudara jangan macam-macam gitu ya. Itu pikiran terkutuk itu. Paulus katakan, kalau sampai kita berpikir seperti itu, supaya saya berbuat dosa sebesar-besarnya, anugerah supaya melimpah-limpah, nah itu namanya orang yang terkutuk seperti itu. Di dalam Roma dikatakan jelas oleh Paulus, kita mencobai Tuhan seperti itu. Ya. Daud tidak pernah merancang dia akan melakukan dosa-dosa itu. Sampai menghitung tentara pun Daud itu tahu betul bahwa menghitung tentara itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Tetapi dia membutuhkan menghitung tentara untuk apa? Saudara, bukan hanya untuk diri dia, tapi untuk kekuatan pertahanan negara. Toh Tuhan tetap tidak izinkan. Kalau Daud aja tidak diizinkan menghitung kekuatan tentaranya berapa, yang berkereta berapa seperti itu ya, dia harus bergantung pada Tuhan sepenuhnya. Begitu dia menghitung, Tuhan katakan dosamu itu sangat keji. Hanya menghitung tentara yang jadi sandaran kita saja, atau kita menghitung uang kita deposito kita di bank, sama kan?
berapa hidup itu saja, nanti masa depan saya bagaimana. Saudara, itu kekejian begitu. Kalau saudara dia bersandarkan pada Tuhan seutuhnya, dan saudara alihkan Tuhan itu dengan uang saudara, dan saudara lebih percaya pada uang, maka saudara terkutuk. Saudara menyembah berhala. Hanya karena sasaran saja, motivasi sudah salah, saudara menyembah berhala. Menyembah berhala bukan patung disembah-sembah, bukan, saudara, itu taman kanak-kanak. Menyembah berhala adalah, saudara, itu sesuatu yang mengalihkan seluruh perhatian kita, tidak the lordship of Christ. Jadi ketuhanan daripada Kristus tidak engkau agungkan, kita langsung penyembahan berhala. Di situ. Jadi apapun kita lakukan, saudara, oleh John Frame dikatakan, termasuk juga beberapa tokoh-tokoh teolog Westminster, dia mengatakan begini, saudara, setiap langkah kita tidak menuhankan Kristus, di situ gejala-gejala penyembahan berhala, kita masuk dalam dosa berhala, itu tunggu waktu saja. Itu sudah selangkah lagi. Begitu kita tidak melepaskan Tuhan, rancang-rancangan kita, rencana hidup kita, Tuhan tidak disertakan. Udah, Tuhan, saya bisa sendiri. Saudara sudah masuk dalam penyembahan berhala. Sampai sedemikian. Jadi hidup di dalam Tuhan itu serius sekali, iya. Tetapi kalau kita nikmati, tidak ada beban apapun, itu sangat sukacita. Jadi kalau kita setiap kali mengandalkan Tuhan, kan enak saudara sebenarnya. Betul ya? Kalau mengandalkan manusia, tenaga kita, dan situasi dunia ini, saudara, kita capek loh. Saya katakan benar, capek kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, tenang hidup kita. Nggak takut apapun. Kenapa? Ada Tuhan semua. Bukan berarti kita pasif, bukan. Jadi kita bekerja, kita tahu ada yang kontrol kita, ada yang mengawasi kita, ada yang menjaga kita. Jadi kita terus bersandar pada Dia. Nah, itu yang dilakukan oleh siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Nah, kita buka dalam Yohanes pasal yang kelima. Tanpa Kristus tidak ada seorang pun yang bisa mengenal, mengerti, menyembah, dan memuliakan Allah. Ya. Yohanes dari pasal 1 dulu ya, ayat 18. Kita urut. Nah, sore ini ada satu kitab, nanti di tahun-tahun mendatang, mungkin 2016, 2017, kita akan masuk dalam perkitab. Jadi hamba Tuhan nanti ditugasi Pak Hasan Efesus. Jadi semua membangun gereja serupa Kristus bagaimana, itu dari kitab Efesus. Nanti yang satunya Pak Puji Yohanes gitu ya, atau dari Kolose. Nah, itu dari Kolose. Jadi jemaat mendapatkan gambaran yang utuh sekali. Dan itu bukan 1-2 tahun, mungkin sampai mati kita. Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi saya tanya, orang mengatakan, Pak, nggak mungkin Bapak bisa mengajar Kristosentrik. Nggak bisa, kita bukan Kristosentrik, kita teosentrik. Betul, saya tidak menyangkal itu. Tetapi kamu mengenal Allah itu dari mana kamu bisa mengenal Dia? Kamu mengenal Allah itu Bapa dan Roh Kudus, dari mana kamu bisa kenal Dia? Pusatnya, rahasianya dari mana? Saudara, kalau kita mengenal Allah gitu ya, tanpa kita tahu Kristus, alam itu pasti sesat. Tidak ada satu Allah yang benar tanpa mediator Kristus. Siapapun, hal apapun, jalan keselamatan, pengertian tentang kebijakan apapun, tidak bisa. Satu-satunya mediator, fokus dan kunci rahasianya, kalau saya katakan sebagai epistemologi dan kunci rahasia dan lensa dari seluruh hidup kita, saudara, itu cuma Kristus. Tidak ada yang lain. Tidak ada orang bisa mengenal Bapa sampai kamu di surga. Sampai di surga, kita tidak bisa mengenal Bapa kalau kita tidak melihat Yesus. Bukan hanya di dunia ini, sampai dalam kekekalan. Itu Yesus sendiri ngatakan. Jadi kita mengenal Bapa itu dari mana? Dari anak. Dan tidak diizinkan kita mengenal Bapa itu langsung. Karena Yesus mengatakan, kalau kamu melihat Dia langsung, mampus kamu, binasa. Jadi bagaimana kita mengenal? Kita memakai serupa Kristus.
yang akhirnya membuat kita tidak binasa melihat Bapa. Dan di waktu Bapa mengatakan pada Musa, Musa, aku akan mengutus engkau. Dan penampakan yang dilihat oleh Musa, api kemuliaan di semak belukar itu, saudara, itu siapa? Yesus. Dulu kita nggak ngerti, oh itu kan Allah Pak, Allah siapa? Bukan, itu adalah Yesus. Tiang awan dan tiang api yang terus menyertai bangsa Israel. Siapa dia? Immanuel, Yesus. Binatang korban yang setiap hari dibawa oleh imam-imam dan setahun sekali dibawa ke Roh Maha Kudus. Siapakah binatang itu? Yesus sendiri. Dan imam yang bawa setahun sekali ke tempat itu, siapakah imam itu? Kohen itu dalam bahasa Ibrani. Itu adalah Yesus sendiri. Tabut perjanjian itu siapa? Yesus sendiri. Tiang awan, tiang api, terus dian 7 itu lampu, ya kan? Satu tiang ada 7 lampu. Siapakah dia? Yesus sendiri. Dari seluruh ornamen yang ada semua itu, dari seluruh tatek bengeknya semua, detail-detail semua itu siapa gambarannya, dan menuju pada pusat dan fokusnya siapa? Kristus. Saudara, saya tanya, dari kita kecil kita nggak pernah diajari. Kalau saudara masuk ke gereja, kemarin saya ke GBZ hari Minggu itu, nggak sempet, saya kepingin ketemu dengan Pak siapa nih? Yusuf Bias, Tulang Elisa. Dia tulis majalah Tulang Elisa udah berpuluh-puluh tahun. Saya kepingin ketemu dia itu, ingin diskusi. Ya, waktunya nggak nyampe dan saya harus pergi lagi. Di situ saya ingin beli buku dia tentang tabernakel, tentang bait Allah. Tabernakel. Jadi satu buku dia katanya udah diperbaiki, tebal sekali, hampir berapa ratus halaman, 5 atau 600 halaman. Nah, tebal itu. Saudara, semua buku itu mengarah kepada satu, Yesus. Saya udah punya ininya apa, secara gambarnya punya. Jadi kalau sekolah minggu diajar seperti itu, saudara. Dan kita pakai iPad, bukan pakai panel-panel lagi gitu ya. Pakai iPad ini loh. Tabut perjanjian itu, anak langsung lihat aslinya itu begini, dan itu pengaruh dalam seluruh konsep berpikir dan vision dia, dan itu menjadi anak itu pintar sekali. Saudara perhatikan, ini kepercayaan saya dan yang ada di Alkitab termasuk orang Israel. Anak kita kalau dari awal diajari seluruh ornamen dalam bait Allah dengan detail dan dengan betul-betul ukurannya semua, dan dia nancep di sini, jadi anak pintar. Pasti pintar. Kenapa, saudara? Karena otaknya dididik untuk visualisasi dan angka ini berapa segini. Anak sudah melihat, oh iya ini, oh iya. Nah, dia masuk dalam, anak itu tidak bisa melalui suara. Dia melihat, tanya. Dan suara itu adalah untuk mendrive mind-nya dia, memimpin dia. Jadi kalau antara suara dengan mata itu dia dididik luar biasa dari sekolah minggu. Dari sekolah minggu kita lihat Kristus yang ada dalam bait Allah, Kristus yang ada di dalam tabernakel, Kristus yang ada di dalam perjalanan kemah-kemah pertemuan orang Israel. Dan itu diberitakan Kristus. Maka waktu dia besar-besar melihat Yesus, seluruh seperti bangsa Israel, seperti murid-murid itu. Mereka tahu semua perjalanan Israel, dan waktu ketemu Yesus mereka nggak bisa ngerti kenapa, karena belum dibuka. Begitu dibuka, mereka langsung tahu, oh dari seluruh kerinduan ini itu menuju satu arah. Seperti ini. Jadi bukan hal yang lain. Saudara, waktu Efesus tuliskan, saudara, saya tanya, Paulus mau membangun gereja macam apa? Saudara tahu? Banyak orang, oh bangun gereja yang pengabaran Injil, oh bangun gereja yang punya hati misi gitu. Bukan. Paulus membangun gereja serupa dengan Kristus. Dia tidak ada model lain. Gereja-gereja yang pakai model-model, oh gereja model ini, itu model salah semua. Percaya firman Tuhan. Paulus dalam pikirannya itu membentuk gereja apa? Sama seperti tabernakel Israel. Cuma ini berganti dengan Kristus di dalamnya. Itu yang dibangun oleh dia. Mulai dari berpikir mind of Christ. Itu diminta di dalam seluruh pikiran, ditanam dalam bait Allah kita. Itu Petrus yang membuka the mind of Christ.
Saudara kalau baca semua baru kita ngerti. Ya, nah ini perlu kita belajar Alkitab, perlu baca Alkitab. Saya harapkan saudara membaca Perjanjian Baru itu kalau bisa 5 kali. Jadi setahun itu kalau bisa 5 kali Perjanjian Baru, hanya Perjanjian Baru. Perjanjian Lama lebih lama. Kalau saudara baca terus, khususnya 4 Injil, kalau nggak ada waktu gimana? Udah 4 Injil aja, kamu baca 4 Injil, baca aja terus. Ya kan 5 kali. Kalau sudah bisa yang lain. Saudara akan menemukan bahwa gambaran itu jelas seluruh arah semua rasul Yohanes, mau Matius, mau Markus, mau Lukas, mereka sedang membangun gereja yang bagaimana, polanya bagaimana, dan bentuknya bagaimana. Itu cuma satu, Christ. Enggak ada. Jadi saudara, kalau saudara melihat, Pak, kenapa Bapak nggak ceritakan ini dari awal saya waktu kita di sini? Nggak bisa, saudara. Kenapa? Perjalanan pengenalan kita itu panjang. Saya tidak bisa kasih bluk semua, nggak bisa. Ini pun masih ada langkah yang masih 5 tahun lagi, dan itu sudah dibaca dulu, saya sudah pelajari. Saudara belum sampai ke sana, saya sudah belajar semua. Kenapa? Karena Tuhan kasih saya itu, saudara. Dan tidak mungkin saya ngomong, oh ini gini. Saudara mabuk sekali. Ini aja sudah mabuk, gitu kan? Pengetahuan itu begitu luar biasa. Sampai kitab Daniel itu, saudara kalau baca semua, siapa yang dilihat oleh Daniel waktu Ahasiweros semua bertanding, itu bukan raja semua, bukan. Firman Tuhan mengatakan raja-raja seperti Assyria itu adalah Mesias, ditulis dalam Alkitab. Nebukadnezar itu Mesias, saudara. Diurapi oleh Tuhan. Yang diurapi Tuhan namanya Mesias, tapi bukan Mesias ini yang dia minta, tapi Mesias yang di sana. Jadi raja-raja semua itu melambangkan Kristus juga, bukan hanya raja di Israel. Ini yang luar biasa. Jadi seluruh pemerintahan itu di bawah kuasa Allah. Apanya di bawah kuasa Allah? Nah, saudara perbandingan di dalam Israel dan di luar. Israel pun ada 2 raja, raja yang melakukan kejahatan di mata Tuhan dan kebaikan di mata Tuhan. Kalau dunia pasti jahat. Nah, Tuhan mengatakan, waktu aku mengangkat Assyria, waktu aku mengangkat Babilonia, dan Tuhan mengatakan, aku mengangkat raja Assyria sebagai Mesias. Untuk apa? Menolong Israel. Menolong apa? Supaya tahu Tuhan. Dihantam oleh Assyria, Babilonia dibuang oleh Tuhan. Supaya mereka menjerit. Salah satu pekerjaan Mesias adalah membawa umat untuk menjerit pada Tuhan. Nah, itu raja-raja. Bukan yang negatifnya, tapi membawa rakyat untuk memohon pertolongan. Nah, itu pekerjaan Mesias. Saudara, Alkitab ini unik sekali, ya. Oke, pasal 5 sekarang ya. Pasal 5 ayat yang ke di sini ada. Dari 37 sampai 39, 40. Nah, saudara, saya harapkan semua yang kita baca ini, nggak tahu tahun berapa nanti, itu akan dikhotbahkan di atas. Sama seperti waktu rahasia kerajaan Allah, etika kerajaan Allah sekarang sudah dikhotbahkan setelah lewat 3 tahun, baru dikhotbahkan ke umum. Ini juga sama, mungkin 2 tahun lagi baru dikhotbahkan di umum. Ini perjalanan terus jalan, ya. Jadi itu berjalan terus. Ayat yang 37, Bapa yang mengutus aku dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini siapa yang bicara? Siapa yang pernah mendengar suara Bapa? Tidak ada. Siapa yang pernah melihat Bapa? Tidak ada. Dikatakan ini. Kamu tidak pernah melihat, rupanya apalagi, suaranya enggak. Siapa yang membawa itu? Akhirnya orang bisa tahu, bisa dengar. Anak. Jadi saudara, saya tanya, seluruh perjanjian lama, dispensasi itu jatuh kesalahan besar. Yang membagi zaman, oh ini Bapa, ini Roh Kudus, itu jatuh semua. Kalau kita mengenal Kristolosentrik ini, semua dispensasi itu gugur semua. Yang membagi zaman, oh 1000 tahun, itu gugur semua. Setelah waktu membaca ini kita baru tahu. Jadi perhatikan, Yesus katakan, tidak ada seorang pun tahu suara, rupa, dan apa tadi? Melihat. Betul? Saya tanya sekarang, waktu Musa ketemu dengan Tuhan, baik di semak belukar, baik di tempat-tempat yang lainnya,
Atau Abraham didatangi dengan yang bermacam, ada suara dari langit gitu ya. Jangan bunuh Abraham. Saya tanya, itu suaranya siapa? Kita dari Tuhan Yesus baru tahu, itu bukan suaranya Bapak. Suara siapa? Suaranya Tuhan Yesus. Saudara baru ngerti sekali. Jadi orang menafsirkan sudah salah semua. Teolog-teolog yang menafsirkan apalagi yang dispensasi itu salah semua. Kenapa? Karena tidak mengenal Kristus kita. Di sini loh rahasianya ini. Ini membongkar begitu banyak kesalahan. Kenapa Edmund Clooney dan juga semua profesor mengatakan kita harus kembali pada kunci ini supaya kita dibalikkan semua kesalahan-kesalahan kita yang beribu-ribu tahun, yang beratus-ratus dalam kesalahan, cara nafsir semua akhirnya dikembalikan pada Kristus. Baru kita tahu semua, oh berarti sebelum Kristus suara, rupa, dan tidak ada orang pun yang melihat Bapa. Nggak ada satu orang. Dan itu suara siapa, rupa siapa, dan siapa yang mereka lihat? Yesus. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru saya tanya, yang dilihat mereka siapa? Yesus. Nah, saudara baru tahu kuncinya. Jadi senternya sekarang mengenal Allah Tritunggal yang sejati. Saudara tidak mungkin mengenal tanpa mengenal Kristus. Karena Yesus dikatakan, kamu tidak pernah kenal Bapa, rupanya, suara enggak pernah. Tuhan itu menampakkan Bapa. Kalau tidak melalui aku. Saudara, ini seruan-seruan daripada kebenaran ini, saya harapkan saudara pergumulkan baik-baik, gitu ya. Dan ini tidak mudah. Ayat 38. Dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Siapa Dia? Yesus. Saudara perhatikan, tidak pernah Tuhan menetap dalam dirimu karena Tuhan selama perjanjian lama tidak pernah mau menetap di dalam hati manusia. Mengapa tidak menetap? Karena tidak percaya kepada Mesias. Aneh sekali, saudara. Diberi hukum Taurat, diberi aturan semua, tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, ini kok bisa terjadi seperti ini? Perjalanan panjang sekali. Karena orang Israel selalu, yaitu tadi, memegahkan diri bukan pada Tuhan, tapi pada ritual, pada kemampuan mereka, pada kesalahan mereka. Akhirnya Tuhan buang mereka. Mereka berdosa besar. Ya, 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu punya hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Saudara sekarang belajar firman Tuhan, dijelaskan firman Tuhan. Betul ya? Dikatakan di sini, mempelajari kitab-kitab, menyelidiki lebih dalam lagi. Dan dikatakan di dalam kitab yang lain, kalau nggak salah Lukas, siang malam engkau menyelidiki firman dengan serius. Ini mungkin teolog-teolog atau hamba Tuhan gitu ya, atau orang Farisi di Taurat yang siang malam menyelidiki firman Tuhan itu. Tetapi dikatakan apa? Saudara, kamu tidak mau datang padaku dan tidak memperoleh hidup kekal. Jadi saudara, pelajaran hari ini adalah mengatakan pengenalan akan Tuhan tidak bisa dipelajari dengan cara berpikir saja. Satu-satunya jalan adalah Kristus yang membuka rahasia itu. Jadi saudara, cara kita berpikir, cara kita melakukan semua itu tidak akan bisa menembus ke sana. Satu-satunya cara balik lagi ke Yesusnya, baru saudara buka. Jadi sekarang kita melayani Tuhan. Ini gereja-gereja melayani Tuhan. Wah, bekerja untuk melayani Tuhan. Tapi mereka tidak pernah mengagungkan Yesus dalam pelayanan, dalam diakonia, dalam misi, di dalam mengelola gereja, termasuk keuangan semua. Kristus tidak ada di sana. Saudara, saya tanya, kita tidak pernah kenal Tuhan. Dan Tuhan mengatakan segala sesuatu, aku hadir di sana. Aku Tuhan atas segala sesuatu.
the Lordship, dan akulah yang memimpin hidupmu, bukan pikiran. Saudara, bisa nggak kita seperti itu? Saya katakan kalau pakai pikiran saya nggak bisa, tapi kalau Roh Kudus yang bekerja bisa. Jadi rasul-rasul itu membawa semua jemaat itu sebenarnya kemana? Paulus mengatakan, ini kalau kita selidiki lebih dalam tentang wanita yang pakai macam-macam gitu. Saudara, saya tanya, Paulus waktu mengarahkan mereka semua dan ujungnya kemana? Kristus semua. Segala perkara gereja, segala kesulitan hidup dalam kesulitan, baik itu ekonomi, kesulitan, saudara, semua orang dibawa kemana? Senternya bukan pada manusia, kembali ke Tuhan. Itu cara rasul, cara suratan membawa jemaat untuk kembali pada Kristus. Gereja juga sama. Tetapi saya tanya, siapa gereja memikirkan itu siang dan malam? Kalau tidak ada orang membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyelidikinya dan mengamininya dan memberitakannya, apa ada gereja bisa seperti itu? Tidak ada. Tidak akan ada. Jadi itu mengerikan sekali. Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, waduh, lebih lagi, lebih mengerikan lagi. Sampai Rasul Yohanes itu menangis itu, tidak mampu melihat pemandangan yang diberikan Tuhan itu. Kenapa? Karena akhir dari dunia manusia, kehancuran manusia. Saudara, itu di depan mata dia. Tidak ada yang bisa membuka kitab kehidupan aja. Yohanes nangis luar biasa. Saya tanya, kalau di antara kita, anggota keluarga kita belum percaya Tuhan Yesus, apakah kamu nangis seperti itu di hadapan Tuhan? Saya percaya enggak. Saya percaya saudara enggak akan nangis seperti itu. Seperti mama saya tangisin papa, nangis dia berdoa. Rasul Yohanes sama. Waktu lihat dunia manusia tidak mau bertobat dan tidak ada yang buka kitab kehidupan, Tuhan siapa yang membuka? Dia tangis. Bukan tangisan biasa, tangisan misi. Kalau anak kita hidup gak benar, saudara tenang-tenang saja. Biarin gak apa-apa. Biar gak apa-apa. Saudara gak pernah nangisi anak dengan serius, tidak mengenal Tuhan, tidak hidup seperti Kristus. Tuhan tolong anak saya. Tangisan itu, saudara, itu menunjukkan belas kasihan Tuhan ada dalam hidup. Kalau tidak ada, belas kasihan Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Itu semua berkaitan perasaan kita pada Tuhan semua. Bagaimana keluarga kita mau dibangun, bagaimana gereja mau dibangun, bagaimana semua mau dibangun oleh Tuhan. Itu semua berkaitan hatimu dengan hati Tuhan. Ya, di sini, ya. Jadi kamu menyelidiki firman Tuhan, kitab-kitab suci yang jelas memberikan kesaksian tentang aku, tapi kamu tidak percaya. Kenapa, saudara? Saudara, jelas alasannya, saudara kalau lihat baik-baik. Orang-orang itu lebih senang lihat Yesus yang luar biasa, yang mujizatnya itu hebat sekali. Mereka hanya kepingin lihat itu, titik. Yang bisa memberi mereka makan, yang bisa membuat mata mereka itu terbelalak. Wah, luar biasa Tuhan ini. Tapi begitu mereka disuruh hidup menderita seperti Mesias, rahasia hidup kekal adalah engkau serupa aku dalam penderitaan, dalam dosa-dosa itu. Begitu tidak ada, Tuhan katakan, pergilah kamu. Semua diusir oleh Tuhan Yesus. Karena kamu ikut aku, cari makanan, cari berkat, cuman cari hidup di dunia ini. Binasalah kamu. Itu dari Tuhan Yesus sendiri katakan. Sekarang katanya, kita hidup cari apa? Tujuan kita hidup apa?